Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rio selaku dosen pengampu mata kuliah pengetahuan lingkungan yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman saya untuk mempresentasikan dan menjelaskan tugas pada topik pertemuan ke-12 ini mengenai energi baru terbarukan sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tonyo Kevin dengan NPM 2315061 yang akan menjelaskan mengenai pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Baik, pada pertanyaan pertama adalah mengenai pendahuluan energi baru terbarukan. Sebenarnya apa itu energi baru terbarukan? Baik, energi baru terbarukan merupakan suatu energi yang berasal dari sumber daya dan dapat diperbarui secara alami serta regeneratif dalam waktu yang singkat. Artinya, kapasitas dari energi ini adalah tidak terbatas. Dan juga beberapa contoh dari energi ini seperti surya, air, angin, biomasa, dan banyak lagi lainnya. Nah, sebenarnya apa kegunaan dari energi baru terbarukan ini? Baik, gunanya itu tentu saja seperti yang dapat kita lihat implementasinya pada pengaplikasian sehari-hari, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga angin, penggunaan biomasa, dan banyak lagi. Serta dampak apa saja yang dialami oleh penduduk sekitar. Contohnya saja, ketergantungan kita terhadap penggunaan fosil akan berkurang, penggunaan emisi gas rumah kaca, juga berbagai hal lain yang dapat mengurangi efek terhadap pemanasan global itu sendiri. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, setelah kita membahas tentang penjelasan mengenai pendahuluan dan urgensi dari energi baru terbarukan itu sendiri, kita masuk ke jenis-jenis dari energi baru terbarukan. Bagian pertama ada tenaga surya, di mana prinsip kerja tenaga surya ini melibatkan pengumpulan energi matahari melalui panel surya yang terdiri dari sel fotovol yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Di industri ini, tenaga surya sering digunakan untuk menyediakan daya bagi proses produksi. Sementara di rumah tangga, panel surya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik untuk keperluan sehari-hari. Penggunaan tenaga surya dapat membantu mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil, mengurangi biaya listrik, dan juga dapat mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang kedua ada tenaga air, tenaga angin. Prinsip kerja dari tenaga angin ini sendiri melibatkan penggunaan turbin angin yang menggunakan energi kinetik angin menjadi energi listrik. Di industri, tenaga angin sering digunakan untuk memasok listrik bagi operasi pabrik dan fasilitas besar. Di rumah tangga sendiri, penggunaan dari turbin angin sendiri dapat menghasilkan listrik untuk penggunaan sehari-hari, terutama di daerah yang memiliki angin yang cukup kuat dan juga konsisten. Penggunaan tenaga angin sendiri dapat membantu untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, serta dapat menurunkan biaya energi dalam jangka panjang. Kemudian ada bioenergi, yang mana prinsip kerja dari bahan bioenergi ini melibatkan biomasa, limbah pertanian atau limbah makanan menjadi energi. Juga di dalam industri sendiri penggunaan bioenergi ini sering digunakan sebagai sumber panas untuk produksi atau sebagai bahan bakar alternatif. Dan juga penggunaan di dalam rumah tangga tentu saja dapat digunakan sebagai kompor biomasa atau sistem pemanas bahan bakar biomasa. Nah, keuntungannya sendiri dari energi terbarukan ini ada lingkungan kita yang menjadi semakin bersih karena setelah adanya penggunaan energi baru terbarukan ini penggunaan terhadap emisi gas rumah kaca dan juga energi fosil yang tidak dapat diperbarui berkurang. Serta juga keberlanjutan sumber daya alam. Dikarenakan penggunaan energi baru terbarukan ini memiliki sumber dan juga penggunaan regeneratifnya itu secara singkat dan juga kapasitas yang dimiliki tidak terbatas. Serta keuntungan yang ketiga adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Pada kesempatan kali ini akan saya lanjutkan ke teman saya Bagas Pangestu. Berikutnya ada keunggulan dan beberapa tantangan atau kelemahan dalam implementasi energi baru terbarukan. Yang pertama dari keunggulannya, teknologi ini ramah lingkungan, memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sumber energi fosil, membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kedua, sumber energi terbarukan diperoleh dari sumber alam yang dapat diperbarui seperti sinar matahari, angin, air, dan biomasa, yang berarti pasokan energinya dapat diperbarui secara alami. Lalu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Industri energi ini telah menciptakan peluang ekonomi baru, termasuk lapangan kerja dalam bidang konstruksi, operasi, dan pemeliharaan infrastruktur. Selanjutnya ada kelemahan energi baru terbarukan. Yang pertama, ketergantungan pada kondisi alam. Energi ini seperti energi surya dan angin sangat tergantung pada kondisi alam yang dapat membuat pasokan energi menjadi tidak stabil dan sulit diprediksi. Selanjutnya, biaya awal yang tinggi. Meskipun biaya operasionalnya rendah, biaya awal investasi untuk membangun infrastruktur masih tinggi, membuatnya kurang terjangkau bagi beberapa negara atau komunitas. Selanjutnya, masalah penyimpanan energi. Tantangan dalam menyimpan energi terbarukan terutama berkaitan dengan efisiensi dan biaya penyimpanan energi yang efisien dan terjangkau masih menjadi fokus penelitian. Penggunaan energi baru terbarukan dapat memberikan sejumlah manfaat bagi lingkungan dengan mengurangi dampak negatif dari polusi dan degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh sumber energi konvensional. Berikut adalah beberapa cara bagaimana energi baru terbarukan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang pertama, pengurangan emisi gas rumah kaca. Seperti energi surya dan angin tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan global. Kedua, pengurangan pencemaran udara dan air. Sumber energi konvensional seringkali menghasilkan polutan berbahaya yang mencemari udara dan air. Sedangkan energi baru terbarukan tidak menghasilkan emisi yang sama sehingga mengurangi dampak negatif terhadap kualitas udara dan air. Ketiga, pemilihan ekosistem. Penerapan energi baru terbarukan yang tepat dapat membantu memulihkan ekosistem yang terganggu akibat eksploitasi sumber daya alam konvensional. Misalnya, rehabilitasi lahan bekas tambang batubara dengan menanam pohon-pohon yang dapat mengurangi erosi dan memperbaiki kualitas tanah. Meskipun demikian, ada beberapa aspek lingkungan yang perlu dipertimbangkan dalam mengembangkan dan implementasinya. Yang pertama, dampak pada ekosistem lokal. Pembangunan infrastruktur energi baru terbarukan seperti bendungan, hidroelektrik, atau turbin angin dapat memiliki dampak negatif pada ekosistem, termasuk terhadap keanekaragaman hayati dan habitat alami. Kedua, masalah penggunaan lahan. Pembangunan instalasi energi baru terbarukan sering memerlukan penggunaan lahan yang signifikan, yang dapat mengganggu ekosistem alami dan mengubah pola penggunaan lahan masyarakat setempat. Berikutnya, tantangan penyimpanan dan daur ulang. Penggunaan energi baterai dan teknologi penyimpanan lainnya dalam aplikasi energi baru terbarukan dapat menimbulkan tantangan terkait limbah dan daur ulang, terutama jika tidak dikelola dengan benar.
Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, penting bagi para pengambil keputusan dan praktisi industri untuk merancang dan melaksanakan proyek energi baru terbarukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi lingkungan dan keberlanjutan, serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan implementasi. Dengan demikian, implementasi energi baru terbarukan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi lingkungan sambil meminimalkan dampak negatif yang mungkin. Saya akan memberikan beberapa contoh tentang inovasi dan pengembangan energi baru terbarukan. Yang pertama adalah panel surya transparan. Inovasi dalam teknologi panel surya telah menghasilkan panel surya transparan yang dapat digunakan dalam bangunan sebagai jendela atau permukaan transparan lainnya. Panel-panel surya ini memungkinkan bangunan untuk menghasilkan energi listrik dari sinar matahari tanpa mengganggu estetika bangunan dan dapat mengurangi kebutuhan akan sistem penerangan dan pendinginan udara. Yang kedua ada teknologi penyimpanan energi yang maju. Inovasi dalam teknologi penyimpanan energi termasuk baterai yang lebih efisien dan tahan lama, serta teknologi penyimpanan thermal yang lebih canggih dapat meningkatkan kemampuan untuk menyimpan energi terbarukan dan menggunakannya ketika dibutuhkan, bahkan pada saat sinar matahari atau angin tidak tersedia. Yang ketiga, ada energi laut. Inovasi dalam teknologi energi laut seperti pembangkit gelombang laut dan turbin arus laut dapat mengoptimalkan potensi energi laut terutama di daerah dengan ombak dan arus yang kuat. Yang keempat ada teknologi pembangkit listrik tenaga surya berdasarkan sel surya kuantum. Teknologi sel surya kuantum adalah inovasi terbaru yang memungkinkan peningkatan efisiensi konversi energi surya. Teknologi ini memungkinkan panel surya untuk menghasilkan listrik dari spektrum cahaya matahari yang lebih luas, sehingga lebih efisien dalam berbagai kondisi cahaya. Yang kelima ada mobil listrik dengan jangkauan yang lebih jauh. Inovasi dalam baterai mobil listrik telah memungkinkan pengembangan mobil listrik dengan jangkauan yang lebih jauh dan waktu pengisian yang lebih singkat. Ini meningkatkan daya tarik mobil listrik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keenam, jaringan listrik cerdas. Pengembangan jaringan listrik cerdas yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan sensor dapat membantu mengintegrasikan sumber energi terbarukan ke dalam jaringan listrik dengan lebih efisien. Jaringan listrik cerdas memungkinkan manajemen yang lebih baik dari pasokan energi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan pengendalian jaringan. Yang ketujuh, teknologi ombak panas. Teknologi ombak panas menggunakan perbedaan suhu antara permukaan laut yang hangat dan lapisan dalam laut yang dingin untuk menghasilkan energi listrik. Inovasi dalam teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan sumber daya energi ombak panas. Inovasi-inovasi ini membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan penggunaan energi baru terbarukan dengan meningkatkan kinerja sistem energi baru terbarukan, mengurangi biaya dan memungkinkan penggunaan yang lebih luas dan terjangkau. Dengan perkembangan teknologi ini, energi baru terbarukan semakin menunjukkan potensi untuk menjadi solusi energi yang berkelanjutan dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan energi global dan perubahan iklim. Selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan sumber daya alam berperan dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan, termasuk keterbatasan sumber daya alam konvensional, dampak lingkungan negatif dari energi konvensional, serta kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pengelolaan sumber daya alam berperan dalam energi baru terbarukan. Yang pertama adalah penggunaan lahan yang bijak. Sumber daya lahan dapat digunakan untuk membangun instalasi energi baru terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air. Pengelolaan lahan yang bijak termasuk perlindungan ekosistem alami dan lahan pertanian yang berkelanjutan, penting untuk menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan proyek energi baru terbarukan. Yang kedua, hutan dan hutan mangrove. Hutan berfungsi sebagai penyerap karbon alami dan penting dalam menjaga keseimbangan karbon di atmosfer. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung proyek energi baru terbarukan seperti bioenergi. Yang ketiga, ada sumber daya air. Sumber daya air seperti sungai dan danau sering digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Pengelolaan sumber daya air yang baik termasuk pemeliharaan kualitas air dan pelestarian ekosistem air. Yang keempat, pertanian berkelanjutan. Penggunaan lahan pertanian untuk produksi bahan bakar nabati dan biomasa dapat mendukung energi baru terbarukan. Pertanian berkelanjutan yang mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia serta meningkatkan kualitas tanah adalah praktik penting dalam pengelolaan sumber daya alam untuk tujuan ini. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan dan praktik terbaik di berbagai negara yang mendukung pengembangan energi baru terbarukan melalui pengelolaan sumber daya alam. Antara lain, yang pertama ada Norwegia. Norwegia memiliki dana kedaulatan negara yang dikenal sebagai the Government Pension Fund. Materi selanjutnya akan saya sampaikan tentang peran masyarakat dalam menerapkan energi terbarukan. Yang pertama, masyarakat dapat menjadi konsumen yang bijak. Masyarakat dapat menjadi konsumen yang bijak dengan beralih ke sumber energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan energi panas bumi di rumah mereka. Ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, edukasi dan kesadaran. Masyarakat dapat mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang manfaat dan pentingnya energi terbarukan. Ini dapat dilakukan melalui diskusi, seminar, dan kampanye pendidikan di tingkat individu dan komunitas. Yang ketiga, partisipasi dalam program pemerintah. Masyarakat dapat mendukung program-program pemerintah yang mendorong pengembangan energi baru terbarukan, seperti insentif fiskal atau subsidi untuk instansi panel surya dan perangkat energi terbarukan lainnya. Yang kelima, penghematan energi. Masyarakat dapat mengadopsi kebiasaan penghematan energi seperti mematikan peralatan elektronik saat sedang tidak digunakan, mengganti lampu dengan yang hemat energi, dan memperbaiki isolasi rumah. Dapat membantu mengurangi konsumsi energi. Yang terakhir, yaitu mendorong perusahaan untuk berinvestasi. Masyarakat dapat memberikan dukungan kepada perusahaan yang berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya terbarukan, serta menghindari produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya adalah tantangan global dalam pengembangan energi baru terbarukan. Yang pertama adalah biaya awal yang sangat tinggi. Biaya awal yang sangat tinggi dapat menjadi hambatan utama dalam pengembangan teknologi ini, terutama bagi negara-negara berkembang. Yang kedua, ketergantungan pada bahan bakar fosil. Banyaknya negara masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Mengurangi ketergantungan ini masih sangat sulit dan memerlukan perubahan besar dalam infrastruktur energi. Yang ketiga, kapasitas teknologi dan penyimpanan energi. Teknologi penyimpanan energi yang efisien belum sepenuhnya tersedia, dan kapasitas penyimpanan energi masih terbatas. Ini menjadi tantangan bagi pengembangan EBT yang dapat diandalkan, terutama untuk energi yang tidak selalu tersedia seperti angin dan matahari. Yang keempat, keterbatasan sumber daya energi terbarukan. Beberapa jenis energi terbarukan seperti energi surya dan angin tergantung pada faktor cuaca dan keberadaan sumber energi ini. Ini membuat ketidakpastian dalam pasokan energi yang dapat menyulitkan perencanaan. Yang kelima dan terakhir yaitu regulasi dan kebijakan. Ketidakpastian dalam regulasi dan kebijakan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat menghambat investasi dan pengembangan energi terbarukan. Perubahan kebijakan tidak stabil bisa menjadi tantangan serius bagi industri energi terbarukan.
Materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penerapan energi terbarukan di Indonesia serta peran pemerintah, industri, dan masyarakat dalam mendorong penggunaan energi terbarukan. Penerapan energi terbarukan di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan, namun masih terdapat banyak tantangan. Perkembangan energi terbarukan di Indonesia. Pemanfaatan sumber daya alam. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, dan air. Beberapa proyek pembangkit listrik tenaga surya dan angin telah diluncurkan. Yang kedua itu, peraturan dan kebijakan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mendukung pengembangan energi terbarukan, seperti Fit in Tarif atau FIT, dan program kelestarian desa. Namun implementasinya masih memerlukan peningkatan. Yang ketiga, investasi swasta. Investasi swasta semakin meningkat dalam sektor energi terbarukan, dengan perusahaan-perusahaan investor dalam proyek-proyek energi terbarukan di Indonesia. Di sini terdapat peran pemerintah. Pemerintah tersebut yang pertama mendorong kebijakan pengembangan yang lebih berpihak pada energi terbarukan dan memberikan insentif fiskal untuk proyek-proyek energi terbarukan. Yang kedua, menyusun rencana strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Yang ketiga, mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi dalam proyek energi terbarukan. Selanjutnya peran industri. Peran industri yang pertama itu berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur energi terbarukan. Yang kedua, menerbitkan proyek-proyek energi terbarukan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang ketiga, berpartisipasi dalam program kemitraan publik swasta untuk pengembangan energi terbarukan. Dan yang terakhir adalah peran masyarakat. Peran masyarakat di sini yang pertama mengadopsi teknologi energi terbarukan di rumah dan bisnis mereka seperti panel surya dan sistem pemanas air tenaga surya. Yang kedua, mendukung program konservasi energi dan mengurangi konsumsi energi secara umum. Dan yang ketiga, mendorong kesadaran masyarakat tentang manfaat energi terbarukan dan investasi dalam energi bersih. Pengembangan energi terbarukan di Indonesia memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai tujuan berkelanjutan dan mengurangi dampak lingkungan negatif. Terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi energi terbarukan adalah langkah penting untuk masa depan energi Indonesia yang berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang masa depan energi baru terbarukan berdasarkan tren dan penelitian terkini. Masa depan energi terbarukan menjanjikan peran yang semakin penting dalam energi global. Berdasarkan tren dan penelitian terkini, beberapa prediksi dan konsep baru dalam pengembangan energi baru terbarukan adalah: yang pertama, peningkatan kapasitas penyimpanan energi. Pengembangan teknologi penyimpanan energi seperti baterai yang lebih efisien dan murah akan memungkinkan penyimpanan energi dari sumber terbarukan yang tidak selalu stabil, seperti surya dan angin. Ini akan membantu mengatasi pertahanan pasokan energi. Yang kedua, ekonomi hidrogen. Pengembangan dan penggunaan hidrogen sebagai sumber energi bersih semakin populer. Hidrogen dapat digunakan untuk menyimpan energi, menggantikan bahan bakar fosil dalam industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Yang ketiga, jaringan energi terbarukan global. Konsep jaringan energi terbarukan global sedang dieksploitasi, yang akan menghubungkan sumber-sumber energi terbarukan di seluruh dunia melalui infrastruktur interkoneksi. Ini akan memungkinkan pertukaran energi antar negara dan lebih efisien. Selanjutnya ada energi laut dan gelombang. Potensi energi laut dan gelombang dianggap sebagai sumber energi terbarukan yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Teknologi seperti turbin arus laut dan pembangkit listrik gelombang semakin berkembang. Selanjutnya, di sini terdapat energi sosial. Konsep ini menggabungkan teknologi energi terbarukan dengan konsep berbagai energi di tingkat komunitas, sehingga masyarakat dapat memproduksi, menyimpan, dan berbagai energi mereka sendiri secara lebih mandiri. Ya, selanjutnya di sini terdapat energi terbarukan dalam transportasi. Pengembangan kendaraan listrik dan bahan bakar terbarukan akan memainkan peran besar dalam mengurangi emisi transportasi. Selanjutnya, energi terbarukan dalam konstruksi dan bangunan. Konsep bangunan yang ramah lingkungan dengan integrasi teknologi energi terbarukan seperti panel surya, sistem pengumpulan air hujan, dan isolasi termal akan menjadi fokus dalam konstruksi berkelanjutan. Selanjutnya, edukasi dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang energi terbarukan akan menjadikan kunci dalam mendorong adopsi ini dan investasi dalam sumber energi bersih. Perkembangan ini mencerminkan arah yang positif menuju energi bersih dan berkelanjutan di masa depan, dengan potensi untuk mengurangi dampak lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selalu ada perhatian besar dalam penelitian dan inovasi untuk menahan tantangan energi global. Baik, untuk praktisi dalam energi baru terbarukan di bidang teknologi, informasi dan komputer atau yang biasa kita kenal dengan TIK, terdapat beberapa kontribusi, yaitu perkembangan sistem monitoring dan kontrol, di mana pada praktisi TIK ini kontribusi yang didapatkan oleh energi baru terbarukan adalah dapat mengembangkan sistem monitoring dan kontrol yang efisien, tercanggih dalam mengawasi dan mengoptimalkan kinerja infrastruktur energi baru terbarukan. Terdapat juga dalam perkembangan Internet of Things atau yang biasa kita kenal dengan IoT, di mana dalam pengaplikasiannya terdapat IoT yang terintegrasi dan terstruktur dalam infrastruktur energi baru terbarukan. Terdapat juga dalam penggunaan big data, yang dimana praktisi TIK ini dapat mengembangkan sistem analitik big data untuk menganalisis data tersebut dan memberikan wawasan yang berharga terkait data-data seputar dari energi baru terbarukan tersebut. Baik, sekianlah presentasi yang dari kelompok kami dapat sampaikan. Sampai jumpa di lain hari.